Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, hari ini cerah, siang ini cerah. Sekarang waktu menunjukkan jam 14.10. Cerah banget ini, belum ada tanda-tanda hujan. Sahabat-sahabat, pada siang hari ini kita akan membahas tentang anggrek yang cukup familiar di lingkungan kita dan tentunya di negara kita, Republik Indonesia, yaitu anggrek. Apakah itu? Ini Dendrobium larat. Sahabat-sahabat, anggrek Dendrobium larat ini anggrek Indonesia. Anggrek ini ditemukan pertama kali di Pulau Larat, yaitu tepatnya di Tanimbar, Maluku. Jadi pertama kali ditemukan di sana. Kemudian anggrek ini juga ditemukan juga di Australia. Nah, anggrek ini memiliki bunga yang cukup cantik. Oh ya sahabat, sebelum video ini saya lanjutkan, terima kasih untuk sahabat yang sudah subscribe, dan untuk sahabat yang sudah nonton tapi belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Bila suka nanti silahkan like, dan bila perlu di share ke teman atau ke grup yang lain. Sahabat-sahabat, anggrek ini memiliki bunga yang cantik, bahkan bunganya mirip dengan bunga anggrek bulan. Makanya anggrek larat ini juga disebut anggrek Dendrobium phalaenopsis, karena bunganya seperti anggrek bulan. Ini loh sahabat, saya punya anggrek bulan yang warnanya mirip ini, tuh kan, nih tuh, sepal petalnya mirip, ini bentuknya mirip tapi enggak sama ya sahabat. Nah, anggrek ini mudah rawatannya. Anggrek ini tidak beraroma wangi. Kemudian dia memiliki plen yang agak pendek. Plennya agak pendek dibanding dengan dendrobium yang lain. Menurut saya plennya agak pendek. Kemudian dia rajin sekali menghasilkan keki. Ini beberapa anggrek yang saya punya seperti ini. Ini saya tanam dari hasil keki. Ini juga saya tanam dari hasil keki. Kalau ini dari rumpun asli, ini juga dari rumpun anggrek yang sudah besar. Sahabat-sahabat, untuk penanaman media tanam yang digunakan bisa apa saja. Bisa pakis cacah. Kalau punya saya ya, ini sahabat yang punya saya ini saya tanam menggunakan pakis cacah yang saya mix dengan arang. Ini untuk penanaman keki saya mix dengan arang. Jadi bawah sendiri arang, kemudian tengah saya kasih pakis cacah, baru arang lagi. Mengapa saya buat demikian? Karena harapannya pakis cacahnya itu untuk melembabkan. Jadi kalau hanya arang kan poros banget. Waktu itu kan nanam keki membutuhkan pertumbuhan, jadi membutuhkan kelembapan. Nah, karena saya butuh lembabnya, maka saya kasih juga pakis cacah. Sebenarnya cuma arang juga bisa, tapi harus rajin nyiram. Untuk tanaman baru kan harus nyiram tiap hari.
Nah itu yang saya nggak bisa kalau harus nyiram tiap hari. Akhirnya saya siasati dengan saya tambahkan di tengah-tengahnya, saya tambahkan pakis cacah. Jadi saya nyiramnya 3 hari sekali, paling cepat 2 hari sekali. Itu kalau tidak hujan. Kalau hujan ya nggak disiram seperti itu ya. Jadi untuk media tanam bisa pakai cacah, bisa areng, bisa menggunakan hampir semua media tanam bisa, seperti kulit pinus juga bisa, kemudian untuk sabut kelapa juga bisa, tentunya sabut kelapa fermentasi itu juga bisa. Kemudian menanamnya juga bisa di pot, bisa dipakis papan, bisa tempel di pohon juga bisa. Paling bagus sahabat kalau bisa nempel di pohon. Saya sering lihat anggrek larat ini tertanam ditempel di pohon, jadi cantik-cantik banget. Apalagi di daerah perkotaan ya, saya sering lihat tuh di daerah Magelang kalau nggak salah ya, Kebumen juga itu di pinggir jalan loh sahabat. Jadi pohon pinggir jalan itu di kotanya, tapi pohon pinggir jalan itu ditempeli anggrek ini, cantik banget. Jadi nambah asri. Padahal Kebumen itu kan panas ya sahabat. Anggrek ini bisa tahan tuh, berarti kan saking gampangnya dia untuk menyesuaikan lingkungannya. Kemudian saya juga kalau lihat di kota-kota banyak orang nempel anggrek di pohon-pohon pinggir jalan, saya juga ikut senang dan bersyukur. Ternyata banyak orang-orang yang berinisiatif untuk mempercantik kotanya. Masya Allah, saya benar ikut senang seperti itu. Oh ya sahabat, kita lanjutkan tadi cara penanaman ya dan media tanam. Kemudian penyiraman sekali lagi disesuaikan, pokoknya tidak ada jadwal lah, yang penting lihat dulu media tanam, kalau kering ya disiram kayak gitu. Saya sih modelnya seperti itu, kalau kering disiram, kalau masih lembab ya jangan seperti itu. Tapi saya amati anggrek larat ini ya Dendrobium apa saja lah itu lebih tahan kering. Jadi menurut saya lebih baik agak kering daripada kebanyakan air seperti itu. Kemudian untuk pemupukan pakai apa saja, pakai bekas air cucian beras juga bisa, pakai pupuk organik cair juga bisa. Kalau sebagian saya kasih air cucian beras, kalau nggak cukup sebagian saya kasih pupuk slow iris ini nih. Nah ini untuk tanaman yang sudah dewasa seperti ini, yang sudah gede. Kalau yang masih muda nggak berani, saya pakai ini 6 bulan sekali. Ini isinya kandungannya NPK. Ini saya kasih NPK seimbang seperti itu. Harapannya kan bunganya biar bunganya ya tumbuh, nanti pertumbuhan tunasnya juga seperti bagus seperti itu. Sahabat-sahabat, tadi sudah sampai ke pemupukan berikutnya, yaitu penempatan anggrek ini. Anggrek ini ditempatkan di mana saja, yang penting untuk penanaman anggrek itu seperti juga penanaman anggrek-anggrek yang lain, yang penting perhatikan agroklimak ya. Jadi cahaya, penyiraman, kemudian sirkulasi udara, kebutuhan angin. Kalau saya ini sebagian saya tempatkan di bawah naungan paranet, sebagian saya tempatkan di full sun full rain. Jadi tanpa naungan itu ada, ternyata ya hidup ya berkembang. Hanya saja untuk yang di full sun full rain itu karena di alam terbuka ya, tentunya kan banyak sekali hama ya, terutama kalau sudah spek ini, kalau nggak diantisipasi dengan insek itu biasanya gagal, karena ya faktor lingkungan, karena terlalu terbuka. Jadi ada lalat buah lah, ada kutu hijau lah, sehingga yang menyebabkan spek ini jadi kering, jadi gagal untuk menjadi kenop seperti itu. Yuk sahabat, kita lihat anggrek saya yang saya tempatkan di
Pulsan furen. Saya baru mencoba 1 pot sih, karena namanya juga mencoba, takutnya kan gagal. 1 pot agak lumayan besar. Ini loh sahabat, nih anggrek larat saya yang saya tanam di Pulsan furen. Itu sebelahnya anggrek tanah tuh, ini bisa tumbuh dan berkembang dengan bagus. Ini juga banyak kenopnya tuh. Ini juga lagi sepet mana ya tuh. Jadi lumayan anu lah, menurut saya lumayan subur, karena dia tetap mengeluarkan keki, ya dia mampu mengeluarkan keki, ya mampu menyuguhkan bunga seperti itu. Ini mau tumbuh keki. Ya memang salah satu ciri dari anggrek larat ini kan selain menyuguhkan bunga yang cantik, mudah dirawat, dia juga gampang menumbuhkan keki. Jadi untuk memperbanyaknya tuh gampang, sehingga cukup dengan keki-kekinya tunggu saja, pasti dengan tumbuh keki baru untuk ditanam kembali. Jadi untuk memperbanyak anggrek ini bisa atau lebih baik menggunakan keki. Itu loh sahabat-sahabat, untuk sahabat yang belum punya, monggo barangkali ingin menanam silahkan. Untuk para pemula cocok banget loh ini, sebaiknya harus memiliki, karena kalau dilihat dari harga murah, bunga cantik, dirawat gampang, seperti itu. Sahabat-sahabat, saya sudah ngomong lumayan panjang. Terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Tentunya banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.